satu ruangan Hotel Bintang 5 di Mekah Al-Mukarramah, Kamis 16 Oktober lalu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mu'alim memaparkan potensi Aceh kepada sekelompok pengusaha dari Timur Tengah. Bukan hanya soal tanah yang subur dan laut yang kaya, tapi juga langit. Lebih tepat tentang maskapai penerbangan namanya Aceh Airlines. Seolah menghidupkan kembali mimpi yang sudah lama tersimpan dalam laci. Rencana pembangunan Aceh, Mu'alim membuka lembaran proposal investasi satu demi satu. Dari tambang batu bara di pedalaman, hingga tanaman pala dan kayu manis yang wangi aromanya sampai ke pasar Arab. Tapi yang paling menarik perhatian dalam pertemuan itu adalah ketika Mu'alim menyampaikan rencana membentuk maskapai penerbangan milik Aceh sendiri. Ruang itu sontak hidup. Al-Zahir Group dari Arab Saudi menyatakan minatnya untuk menyuplai 8 pesawat berbagai ukuran. Itu tentu saja diharapkan dapat menjadi satu komitmen verbal yang membuat mata beberapa birokrat Aceh, pengusaha, dan rakyat Aceh berbinar. Akankah kali ini benar-benar terbang? Itulah yang jadi soal. Maklum, Aceh bukan baru sekali ini bermimpi memiliki maskapai sendiri. Pada awal 2000-an misalnya, atau di era Gubernur Aceh Abdullah Putis, Selawah Air sempat mengudara. Tapi seperti layaknya pesawat tua yang kehilangan tenaga angkat, ia jatuh, bukan secara harfiah, tapi secara bisnis. Tak kuat bersaing, Selawah Air hanya menjadi catatan kaki dalam sejarah transportasi udara Indonesia. 10 tahun kemudian, Gubernur Irwandi Yusuf mencoba hal serupa. Bukan dengan maskapai baru, tapi dengan rencana membeli pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia. Ketika itu juga ada pembicaraan serius bahkan sampai soal pembangunan fasilitas perakitan pesawat dan kawasan Dirgantara yang disebut Aero City di Aceh. Tapi sekali lagi, tak satu pun dari pesawat itu benar-benar mengudara atas nama Aceh. Dokumen kerjasama ditandatangani, pejabat bolak-balik ke Bandung, hingga kunjungan kerja ke Austria dan Slovakia. Tapi ketika anggaran disusun dan skala prioritas ditimbang, proyek itu kembali kandas. Bukan tak mungkin, hanya tak kunjung jadi mungkin, ujar seorang mantan pejabat dinas perhubungan Aceh yang terlibat dalam proyek ini kepada modusaceh.co ketika itu. Itu sebab muncul pertanyaan besar dalam benak publik hari ini, bukan pada niat, tapi pada kebutuhan dan kelayakan. Di tengah dominasi maskapai nasional seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Air Asia, apa ruang yang bisa diisi oleh Aceh Airlines nantinya? Mu'alim menjawab itu dengan mengusung semangat konektivitas, membuka jalur langsung dari Aceh ke negara-negara Timur Tengah. Narasi yang bisa dimaklumi, mengingat besarnya arus jemaah umrah dan haji asal Aceh setiap tahun. Tapi, apakah hanya itu? Sebab pasarnya terlalu spesifik dan itu tidak cukup untuk menopang operasional maskapai yang efisien. Karenanya, kalau ingin masuk industri penerbangan, perlu alasan yang lebih kuat dari sekedar identitas kedaerahan. Belum lagi soal model bisnis. Apakah Aceh Airlines akan dikelola sebagai BUMD? Apakah akan bekerja sama dengan swasta? Atau diserahkan sepenuhnya kepada investor asing? Semua masih mengambang. Sejauh ini belum ada feasibility study atau FS yang diumumkan ke publik. Juga belum jelas bagaimana struktur investasi, pembiayaan operasional, atau rencana rute penerbangan yang realistis. Namun, publik Aceh pun tak mudah percaya begitu saja. Beberapa suara miring tetap saja muncul di media sosial. Ini bukan tanpa alasan, sebab masih ada luka lama tentang proyek-proyek ambisius yang gagal masih hangat dalam ingatan. Sebut saja, kawasan ekonomi khusus atau KEK yang lamban berkembang, pelabuhan dan bandara yang setengah kosong, hingga berbagai proyek infrastruktur yang mangkrak. Kami tak butuh janji terbang, kami butuh kepastian kapan kaki kami bisa menapak lebih kuat di bumi sendiri. Begitu kata Nasir, seorang warga kota Luk Sumawe. Nah, pertemuan di Mekah itu memang bukan sekedar basa-basi. Para investor menyambut, beberapa bahkan sudah menyatakan kesiapan. Tapi, di dunia investasi, minat saja tak cukup. Harus ada studi kelayakan, proyeksi bisnis, dan yang paling penting, komitmen politik dan anggaran yang stabil. Sejauh ini, Aceh Airlines masih sebatas rencana, seperti halnya Selawah Air dan rencana N219. Ia belum benar-benar menyentuh landasan. Dan sejarah mengajarkan satu hal, Aceh bukan kekurangan ide, tapi kekurangan eksekusi. Apakah kali ini berbeda? Waktu yang akan menjawab.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng